Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi dalam konten menjawab soal UAS. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa fikih tentang ruislek tanah wakaf, atau kata lain dari penukaran tanah wakaf atau istibdal wakaf. Sebagaimana penjelasan definisi ruislek tanah wakaf menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, ruislek tanah wakaf merupakan istilah penukaran barang wakaf yang telah dijual maupun penukaran dalam hal peruntukan wakaf. Kemudian adapun hukum dari ruislek tanah wakaf atau istibdal menurut para mazhab. Pendapat yang pertama yaitu dari mazhab Hanafiyah. Dari mazhab Hanafiyah, hukum ruislek tanah wakaf ialah diperbolehkan. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik istibdal. Dengan tujuan menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan tidak melanggar syariah. Kemudian alasan dibolehkannya adalah karena pada hukum dasar wakaf yang seharusnya berlangsung terus-menerus dan mengikat, tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi ditopang oleh unsur lain. Dan karena sesuatu yang menghasilkan terus-menerus adalah dasar filosofi dari wakaf. Kemudian pendapat ulama Maliki. Ulama Maliki berpendapat bahwa barang wakaf ditinjau dari aspek penjualannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu masjid atau benda yang tidak bergerak. Kemudian yang kedua barang-barang yang bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu hewan. Wakaf berupa masjid tidak boleh dijual, sementara barang tidak bergerak selain masjid seperti toko, rumah, memiliki bentuk barang yang masih digunakan sehingga dapat memberi manfaat, dan barang yang tidak memiliki manfaat itu diperbolehkan untuk menjualnya jika dalam keadaan darurat. Ijma ulama sepakat bahwa barang yang masih memiliki manfaat tidak boleh untuk dijual. Adapun barang bergerak selain masjid, apabila manfaat barang sesuai dengan ijma ulama, namun dalam keadaan darurat, diperbolehkan untuk menjualnya, seperti adanya perluasan masjid, perkuburan, dan jalan umum, karena demi kemaslahatan. Dan apabila tidak dilakukan akan menjadi kesempitan atau terjadi kesusahan dan mengganggu kehidupan dunia mereka, yaitu seperti jalan raya, jambatan, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa istibdal dilarang secara mutlak yang populer di kalangan mereka. Dalam kitab Fath al-Mu'in disebutkan, harta wakaf tidak dapat dijual walaupun rusak, sekiranya sebuah masjid yang sudah rusak dan tidak mungkin untuk dibangun lagi. Masjid tersebut tetap tidak dapat dijual dan tidak dapat pula dikembalikan kepada yang mewakafkannya. Dengan sebab masjid tersebut masih dimungkinkan untuk sholat dan iktikaf di atas tanahnya. Selama wakaf mempunyai hasil walaupun sedikit, ia tidak boleh dijual menurut ulama mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hanabilah membatasi istibdal hanya pada saat keadaan darurat, seperti kondisi harta wakaf yang tidak bagus. Karena itu, selama tidak darurat yang dapat mengubah tujuan awal dari wakaf, maka harta wakaf tidak boleh dijual. Kemudian diperbolehkannya melakukan penukaran menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, karena kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang kedua, penukaran karena pertimbangan masalah yang kuat. Kemudian yang ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Kemudian adapun penerapan ruislek tanah wakaf yang ada di Indonesia. Ruislek tanah wakaf yang ada di Indonesia mengikuti Peraturan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta benda wakaf
dan fenomena penukaran harta benda wakaf membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf. Lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih bagus untuk kemaslahatan di antaranya. Tukar guling tanah wakaf untuk membangun jalan tol dan sarana sosial lainnya, seperti kegiatan pendidikan, keagamaan, dan kegiatan ibadah. Dan jika dilihat dari pendapat para mazhab, maka pertukaran seperti ini diperbolehkan karena menyangkut kemaslahatan umum dan mendatangkan manfaat bagi semua. Sekian pemaparan dari saya mengenai ruis layak tanah wakaf. Untuk referensi jurnal telah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.